Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Ertambang selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Auliaul Haq, mahasiswa UGM Kampus Yogyakarta. Pada kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Budaya Organisasi PT XYZ Pasca Merger. Hal pertama yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah karena penulis memiliki asumsi bahwa Indonesia memiliki potensi perekonomian berbasis Islam atau syariah, memiliki potensi besar yang masih dapat dikembangkan. Walaupun mayoritas beragama Islam, hingga tahun 2020 Indonesia tidak memiliki bank syariah skala besar. Penyebabnya yaitu aset perbankan syariah di Indonesia lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Terbukti pada posisi Desember 2020, aset terbesar bank syariah Indonesia hanya sebesar 127 triliun, sedangkan aset terbesar perbankan konvensional di Indonesia mencapai 1.422 triliun pada posisi Desember 2020. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menerapkan strategi agar bank syariah dapat menjadi simbol negara muslim terbesar, yaitu dengan merger bank syariah menjadi PT XYZ. Merger bank syariah memberikan keuntungan, tetapi juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya dan terberatnya adalah integrasi budaya. Integrasi budaya dibutuhkan sumber daya, komitmen, pengetahuan hingga waktu relatif lebih lama. Integrasi budaya dapat menimbulkan terjadinya perbedaan budaya yang menyebabkan konflik internal. Tantangan perbedaan budaya pasca merger PT XYZ dapat menyebabkan permasalahan, sehingga diperlukan strategi untuk menekan gaya kepemimpinan yang tidak tepat, hubungan interpersonal buruk, produktivitas menurun, turnover karyawan, serta menimbulkan efek domino lainnya. Selanjutnya yaitu faktor lain yang dapat menjadi indikasi awal mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT XYZ. Hal tersebut dapat dianalisis melalui laporan tahunan PT XYZ, di mana terdapat fenomena menarik, yaitu penurunan jumlah pegawai yang signifikan pada waktu yang relatif singkat. Pada tahun 2020, total karyawan PT XYZ mencapai angka 20.457 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 1.008 karyawan menjadi 19.449 karyawan. Fakta lain juga dapat diperoleh dari laporan tahunan pada posisi tahun 2022, yaitu penyebab tidak bekerja terdapat penurunan angka relatif signifikan pada alasan pengunduran diri dibandingkan dengan alasan berhenti bekerja lainnya, yaitu mencapai angka 762 pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021, yaitu sebesar 509 karyawan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti mencoba merumuskan keterkaitan beberapa faktor yang menjadi penyebab penurunan drastis tersebut, di mana dapat dilihat pada gambar pola berikut tersebut. Budaya organisasi khususnya pada aspek kepemimpinan, komunikasi, kinerja, hingga komitmen manajemen mengalami perubahan signifikan dibandingkan aspek lainnya. Maka dari itu, peneliti mencoba menggunakan aspek tersebut untuk mengembangkan penelitian. Keempat aspek tersebut mengalami perubahan akibat adanya merger, sehingga dapat membentuk budaya baru atau budaya yang lama saling berbenturan. Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan konflik internal seperti kepemimpinan yang tidak sesuai, komunikasi dan hubungan interpersonal yang tidak baik, produktivitas menurun, hingga turnover karyawan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Tantangan perbedaan budaya pasca merger menyebabkan permasalahan, sehingga diperlukan strategi untuk menekan gaya kepemimpinan tidak tepat, hubungan interpersonal buruk, produktivitas menurun, hingga turnover karyawan. Perbedaan budaya perusahaan pasca merger yang dapat menimbulkan efek domino apabila permasalahan tersebut tidak teratasi. Apabila masalah internal tidak segera teratasi, maka dapat menyebabkan perusahaan mengalami kinerja yang buruk, sehingga berdampak pada aktivitas bisnis, sustainability, reputasi perusahaan memburuk, serta nilai perusahaan menurun di mata publik atau pemegang saham. Tantangan yang dihadapi oleh PT XYZ menjadi topik penelitian tesis. Analisis mengenai perbedaan budaya pasca merger PT XYZ berdasarkan pada beberapa aspek, seperti analisis berdasarkan data, teori, dan fakta, mendapatkan perspektif secara luas mengenai fenomena tersebut, memberikan solusi serta rekomendasi dalam mengantisipasi serta menyelesaikan permasalahan PT XYZ. Hasil analisis diharapkan dapat berkontribusi membantu menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan PT XYZ di masa depan, sehingga perusahaan PT XYZ dapat mencapai visi dan misi perusahaan. Tercapainya visi dan misi perusahaan menunjukkan bahwa PT XYZ mampu menjawab tantangan dari stakeholder secara konsisten, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan perekonomian berbasis syariah di Indonesia, sehingga PT XYZ dapat membentuk Islamic Ecosystem Business.
Oleh sebab itu, strategi organisasi dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan konflik internal PT XYZ. Kemudian, berdasarkan pada rumusan masalah, pertanyaan penelitian tesis ini adalah bagaimana strategi organisasi PT XYZ dalam mengatasi konflik internal akibat perbedaan budaya pasca merger. Kemudian, untuk tujuan penelitian dan manfaat penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Penelitian tesis ini menggunakan teori budaya organisasi, kepemimpinan, komunikasi organisasi, kinerja karyawan, komitmen manajemen, konflik organisasi, strategi organisasi, merger dan akuisisi, serta retensi karyawan. Selanjutnya, metode penelitian pada penelitian tesis ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer didapatkan dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder laporan keuangan tahunan, data internal PT XYZ, kajian literatur, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Untuk instrumen penelitian menggunakan wawancara dengan cara direct atau langsung pada narasumber, jenis pertanyaan open-ended questionnaire, sampelnya manajer, karyawan, dan serikat pekerja, dan data tambahan yaitu melakukan observasi dengan objek penelitian yaitu PT XYZ, lokasi head office PT XYZ Jakarta, Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti tersebut, maka peneliti mencoba untuk menggambarkan pola bagaimana siklus permasalahan budaya di PT XYZ itu terjadi dengan gambar pola sebagai berikut. Pola permasalahan budaya PT XYZ tersebut terdapat beberapa checkpoint permasalahan. Yang pertama mengenai perbedaan budaya, yang kedua gap kemampuan, dan yang terakhir atau ketiga yaitu turnover karyawan. Setelah checkpoint tersebut, maka peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi ataupun alternatif strategi organisasi untuk PT XYZ dalam menyelesaikan setiap checkpoint tersebut. Yang pertama mengenai penerapan budaya, di mana manajemen perlu mengembangkan dan menerapkan budaya yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Yang kedua, pembentukan departemen change agent atau penerapan budaya menjadi indikator penilaian kinerja departemen tersebut. Yang ketiga, membuat kegiatan kebersamaan seperti bonding, family gathering, perlombaan dalam rangka memperingati perayaan, wording night, dan sebagainya. Dan yang checkpoint kedua, yaitu mengenai program pengembangan, di mana khususnya untuk mengembangkan kemampuan, kapabilitas, serta adaptif karyawan. Yang pertama, yaitu menggunakan program pengembangan kemampuan, kompetensi, kapabilitas karyawan, seperti pendidikan akademis, pelatihan, sertifikasi, dan refreshment. Yang kedua, menerapkan program pengembangan kolaborasi. Ini sangat penting bagi perusahaan di mana perbankan, khususnya dalam industri keuangan, kolaborasi merupakan salah satu strategi yang dapat menguasai pangsa pasar dalam industri keuangan apabila perbankan dapat menerapkan sistem ataupun konsep kolaborasi pada internal perusahaan. Yang ketiga, perlombaan inovasi dan implementasi secara nyata. Dan kemudian strategi yang terakhir mengenai retensi karyawan. Ini merupakan strategi organisasi yang paling penting dikarenakan kita tahu bahwa pengurangan ataupun turnover karyawan yang terjadi di PT XYZ relatif cukup besar. Di mana retensi karyawan yang diperlukan yang pertama yaitu program harmonisasi benefit secara transparan pasca merger. Kemudian yang kedua meningkatkan jumlah maupun kualitas program reward kinerja pada karyawan. Yang terakhir atau yang ketiga, penyesuaian remunerasi, penyesuaian grade pegawai, hingga promosi jabatan yang masih belum terimplementasi dengan baik di PT XYZ saat ini. Yang selanjutnya yaitu adalah mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang didapatkan oleh peneliti menemukan beberapa temuan pada internal PT XYZ, di mana berdasarkan 4 aspek kepemimpinan, komunikasi organisasi, kinerja karyawan, hingga komitmen manajemen, terdapat kondisi dan tantangan terkini hingga menyebabkan beberapa dampak dan efek domino lainnya. Aspek kepemimpinan yang pertama kondisinya yaitu tidak signifikan mengganggu budaya internal PT XYZ. Kemudian yang kedua, karyawan berasumsi bahwa pemimpin memiliki ciri khas tertentu. Dampak dari kondisi tersebut yaitu hanya perbedaan pendapat, pandangan, dan perdebatan dalam menyelesaikan permasalahan antara atasan dengan karyawan. Pada aspek komunikasi organisasi, kondisi terkini dan tantangan terkini PT XYZ yaitu kompleksitas komunikasi baik secara kualitas dan kuantitas meningkat pasca merger. Kemudian komunikasi masih bersifat silo antar karyawan karena karyawan nyaman dengan ex legacy sebelumnya. Kemudian dampak dan efek domino
dari aspek tersebut adalah komunikasi menjadi tidak efektif dan membentuk barrier antara karyawan dan menyebabkan komunikasi menjadi terbatas serta terhambat dalam berkoordinasi. Kemudian pada aspek kinerja karyawan, yaitu kondisi dan tantangan terkini. Yang pertama, kualitas dan kuantitas pekerjaan semakin meningkat. Kedua, diskriminasi kemampuan karyawan adaptif dan tidak adaptif terhadap perubahan pasca merger. Yang ketiga, profesionalitas rendah. Dari ketiga tersebut, dampak dan efek dominonya adalah target dan ekspektasi kinerja tinggi menyebabkan stres. Kemudian konflik internal akibat gap kemampuan antara yang karyawan adaptif dan tidak adaptif. Kemudian yang ketiga yaitu kinerja perusahaan menurun akibat banyak kepentingan di dalam internal PT XYZ. Kemudian yang aspek terakhir yaitu komitmen manajemen mengenai kondisi dan tantangan terkini, yaitu implementasi komitmen manajemen rendah dan slow respon. Kemudian komitmen manajemen dengan tuntutan manajemen tidak sebanding, di mana dampak dan efek domino dari kondisi tersebut atau tantangan tersebut yaitu yang pertama, kekecewaan karyawan terhadap manajemen sangat tinggi. Kemudian yang kedua, kepercayaan, motivasi hingga kinerja karyawan menjadi menurun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan penelitian, di mana perbedaan budaya berdasarkan 4 aspek yaitu kepemimpinan, komunikasi, kinerja karyawan, hingga komitmen manajemen, di mana kepemimpinan tergantung pada ciri khas atau karakter masing-masing pemimpin, dan tidak ada perbedaan signifikan sebelum maupun pasca merger. Kemudian yang kedua yaitu mengenai komunikasi, di mana komunikasi saat ini terjadi secara kompleks dan masih bersifat silo. Aspek ini merupakan aspek yang sangat signifikan terasa oleh beberapa karyawan, khususnya pada koordinasi dan pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya mengenai kinerja karyawan, ini juga merupakan aspek dari keempat yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan pasca merger, di mana kinerja karyawan semakin meningkat dan semakin bertambah luas maupun banyak. Kemudian ekspektasi manajemen pun semakin bertambah dan semakin meningkat pula. Dan selanjutnya mengenai komitmen manajemen, di mana komitmen manajemen saat ini bukannya bertambah meningkat ataupun bertambah lebih baik, tetapi komitmen manajemen malah saat ini mengalami penurunan. Komitmen manajemen ini sangat disayangkan oleh beberapa karyawan, khususnya PT XYZ, karena komitmen manajemen ini merupakan salah satu aspek yang dapat memberikan motivasi kerja bagi karyawan PT XYZ. Keempat aspek tersebut tentunya dapat mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya turnover karyawan, karena keempat aspek tersebut merupakan aspek yang cukup signifikan dibandingkan aspek-aspek lain bagi beberapa ataupun seluruh karyawan PT XYZ. Oleh sebab itu, peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi dan solusi mengenai strategi organisasi yang disesuaikan dengan checkpoint pada pola yang sebelumnya, yaitu dengan cara penerapan budaya, program pengembangan, hingga retensi karyawan. Dan selanjutnya implikasi penelitian. Implikasi secara teoritis dalam penelitian ini yaitu perbedaan budaya internal PT XYZ pasca merger menyebabkan konflik internal hingga terjadinya turnover karyawan meningkat. Perlu pembentukan strategi dan kebijakan dalam rangka integrasi budaya yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Analisis penyebab permasalahan perbedaan budaya secara signifikan dalam aspek kepemimpinan, komunikasi, kinerja karyawan, serta komitmen manajemen. Kemudian beban kerja tinggi, komitmen manajemen rendah menjadi penyebab signifikan permasalahan konflik internal, khususnya turnover karyawan. Kemudian mengenai strategi kebijakan dan program dalam meningkatkan motivasi kerja, lingkungan kerja yang nyaman agar terhindar dari konflik internal dan turnover karyawan. Selanjutnya mengenai implikasi praktis, di mana penelitian ini dapat referensi bagi manajemen dalam merumuskan strategi, kebijakan, serta program untuk menekan perbedaan budaya, khususnya dalam 4 aspek yang berdampak signifikan. Selanjutnya, memprioritaskan program untuk menyeimbangkan antara komitmen manajemen dan kinerja karyawan yang bertujuan meningkatkan motivasi serta lingkungan kerja yang nyaman agar terhindar dari konflik internal dan turnover karyawan akibat perbedaan budaya. Dan yang terakhir mengenai saran penelitian, di mana budaya inisiasi pemerintah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merumuskan strategi kebijakan serta program dalam menekan perbedaan budaya internal PT XYZ.
Selanjutnya, setiap rumusan strategi dan kebijakan mengenai budaya PT XYZ perlu memperhatikan kondisi terkini khususnya 4 aspek, yaitu kepemimpinan, komunikasi, kinerja karyawan, hingga komitmen manajemen. Komitmen manajemen dan kinerja karyawan menjadi aspek prioritas dalam penerapan strategi dan kebijakan yang menyelesaikan perbedaan budaya. Karena aspek komitmen manajemen dan kinerja karyawan merupakan aspek yang sangat signifikan dibandingkan kedua aspek lainnya. Menerapkan sikap profesionalitas dalam segala aspek dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kapabilitas karyawan PT XYZ dapat meningkat secara drastis apabila mengesampingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok dan mengutamakan profesionalitas dalam bekerja, sehingga kinerja perusahaan dapat lebih baik dan lebih meningkat. Sekian presentasi mengenai penelitian tesis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.